Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu rasulillah, la haula wala quwata illa billah. Kali ini saya akan menjelaskan tentang rencana pembelajaran semester atau RPS mata kuliah komunikasi kelompok untuk pertemuan yang ketiga. Ya, pada pertemuan ketiga, sub CPMK-nya adalah mahasiswa mampu mencipta karya tentang teori komunikasi kelompok dan menunjukkan penguasaannya. Masih sama, ini sesuai dengan taksonomi Bloom pada kognisi ke-6, psikomotorik ke-5, dan afeksi yang ke-5. Indikatornya adalah kreativitas mencipta karya tentang teori komunikasi kelompok, kemampuan mencipta portofolio tentang teori komunikasi kelompok, serta ketepatan menunjukkan penguasaan teori komunikasi kelompok. Kemudian kriteria penilaiannya adalah kreativitas, kemampuan, dan ketepatan. Ini memang hampir sama nanti untuk RPS selanjutnya seperti ini. Bentuk penilaiannya untuk sikap adalah observasi, untuk pengetahuannya karya video, untuk keterampilan umum dan keterampilan khususnya adalah portofolio catatan perkuliahan di blog masing-masing. Ya. Kemudian jadi tiap pertemuan itu teman-teman setelah diskusi gitu ya, setelah diskusi atau selama diskusi teman-teman harus membuat catatan selama proses diskusi itu apa yang difahami, kemudian diketik di blognya dan dipaste URL blognya atau address bar blognya ya ke WhatsApp grup, virtual class, dan email saya, email dosen ya, sebagai backup. Karena kadang-kadang kalau WhatsApp group itu kan ya bukan kadang-kadang ya, memang WhatsApp group itu kan temporary ya, tidak permanen, bisa cepat tidak bisa diakses gitu, atau bisa cepat hilang gitu, atau sengaja ke clear chat bisa jadi ya. Nah itu ada backupnya di email ya. Kalau untuk virtual class itu memang sebagai bukti kinerja dosen maupun mahasiswa itu harus mengupload aktivitasnya, termasuk salah satunya ada tugas mingguannya di virtual class gitu ya. Kalau kinerja dosen sih mudah untuk mengisinya, tapi kan tentu saja harus juga ada bukti dari mahasiswa dalam bentuk tugas mingguan itu. Jadi sebetulnya aktivitas kita ini sama-sama saling mengisi ya. Bukan berarti tugas dari teman-teman itu menguntungkan saya, sama sekali enggak. Ya, tentu saja menambah pekerjaan saya sebagai dosen ya, memberikan tugas itu. Tapi ya memang tugas itu dalam rangka pengayaan masing-masing ya, pengayaan dari teman-teman mahasiswa maupun pengayaan untuk saya sebagai dosen. Baik, untuk metode pembelajaran dan estimasi waktunya sama ya. Kuliah dan diskusi kelas TM 1x2 SKS kali 50 menit. Tugas kelompoknya menghasilkan karya video materi teori komunikasi kelompok dan menunjukkannya di kelas. Jadi teori komunikasi kelompok ini mungkin nanti ketika teman-teman browsing atau baca-baca, literaturnya ada banyak. Boleh semua teori itu divideokan, ya, dijelaskan dalam bentuk video atau versi video. Bisa diambil beberapa teori yang memang teman-teman menguasai gitu. Boleh. Tapi tentu saja harus disampaikan ada apa saja sih yang belum disampaikan atau ada apa saja sih teori komunikasi kelompok itu. Setidaknya atau minimal anggota kelompok itu lebih paham duluan dibandingkan teman-temannya karena sudah mengerjakan tugas lebih dulu. Gitu ya. Dan saya harap itu nanti bisa juga sebagai asistensi begitu, membantu dosennya ketika teman-temannya ada yang kurang paham. Ya, karena materi pembahasan di pertemuan ketiga adalah teori komunikasi kelompok. Untuk metode pembelajaran berikutnya ya, masih mengelola kelas untuk melakukan diskusi dan menunjukkan penguasaan teori komunikasi kelompok oleh peserta perkuliahan. Tugas individunya masih menghasilkan portofolio catatan perkuliahan yang menunjukkan penguasaan teori komunikasi kelompok di blog masing-masing, mengunggah URL-nya di virtual class, share di WhatsApp group, dan email dosen. Belajar terstruktur dan belajar mandiri 2x60 menit.
Itu untuk pertemuan yang ketiga atau minggu ketiga, yang memimpin diskusi adalah kelompok yang kedua. Tema diskusinya adalah teori komunikasi kelompok. Videonya sudah diserahkan atau sudah dikirimkan di WhatsApp group atau ke email dosen dan sudah diupload di virtual class juga sebelum pertemuan kedua, ya. Karena pertemuan kedua sudah mulai diskusi dan semua video dari semua kelompok harus sudah dibuat. Seadanya tidak apa-apa, nanti bisa sambil seiring waktu bisa direvisi, bisa ditambahkan. Kok kalau melihat video dari teman-temannya yang sudah ada kok bagus-bagus, mau dibikin seperti temannya boleh. Tapi minimal harus ada video dulu dari teman-teman sebelum pertemuan kedua atau sebelum minggu depan. Itu ya. Selamat mengerjakan tugas. Tolong difahami mindsetnya ya, bahwa tugas itu bukan beban. Tugas itu adalah dalam rangka memenuhi makna, definisi, atau penjelasan dari 2 SKS itu. Ya. Kalau sudah terbiasa seperti ini, nanti untuk seterusnya, semua mata kuliah pasti akan terbiasa. Kalau dalam kesehariannya sibuk misalnya mengerjakan pekerjaan yang lain juga, sibuk sambil kerja, ya di manage waktunya. Dan ini juga tugas kelompok ya, bisa ada kesepakatan siapa yang mengedit video atau siapa yang mencari referensi, kan gitu, ada kesepakatan. Jadi tugas kenapa dibuat kelompok? Karena untuk meringankan, sama-sama saling membantu. Ya, toh videonya juga ya jangan bikin sampai 1 jam video gitu ya. 1 jam isinya narsis sendiri, jangan. Substansinya adalah pada materi atau pokok pembahasan gitu ya. Semoga bermanfaat. Untuk penjelasan pertemuan minggu keempat dan seterusnya ada di video berikutnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.